Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi kalian untuk ikutin terus video-video terbaru dari Bumi Langit YouTube channel. Karena aku ngelihat nggak banyak nih tokoh superhero perempuan yang dijadiin main karakter dalam suatu buku atau komik. Atau misalnya contohnya kayak Marvel itu kan dibikinnya udah dari 1920-an, terus sekarang di remake lagi dalam kondisi kehidupan nyata sekarang. Ini agak mild spoiler alert ya. Halo semuanya, selamat datang di acara Talks with Creator, sebuah program di mana kalian akan bertemu dengan para kreator Indonesia yang akan memberikan kalian inspirasi dan insight-insight baru yang tentunya akan membuka wawasan kalian. Nah, saat ini aku Fauzia Ramadanti kembali ditugaskan untuk memandu teman-teman bertemu dengan kreator-kreator yang udah keren banget lah dan bakal bisa bikin kalian punya insight-insight baru untuk karya-karya kalian selanjutnya. Saat ini udah ada bersama kita, nah ini kreator-kreator yang lagi rising star, sudah jadi rising star di dunia penulisan. Langsung aja kita sambut, ada dua penulis kita, silakan. Halo Kamia, halo juga teman-teman semua yang lagi di rumah nonton. Kenalin, nama aku Fabiola Margareta, biasa dipanggilnya Bila. Aku sekarang lagi menuntut studi S1 di ITB. Udah sih, itu aja. Hebat banget. Oke, hai semua, namaku Mesa, dan aku juga masih kuliah menyelesaikan S1 di ITB. Keren banget nih, ini udah masih muda, udah aktif menulis sampai sekarang karyanya bisa diterbitkan bersama Bumi Langit. Nah ini teman-teman boleh diceritain nggak sih sebetulnya kalian di sini itu terlibat dalam project apa sih sama Bumi Langit? Oke, yang kita sebenarnya lagi kerjain sama Bumi Langit itu berawal dari waktu itu ada yang namanya Sayembara kan di IG, Sayembara untuk penulis cerpen tuh awalnya, cuma 4 lembar sampai 7 lembar kalau nggak salah ya waktu itu. Terus karena waktu itu lagi iseng-iseng sebenarnya, waktu itu kan lagi hype banget tuh yang 2019 itu kan dari Infinity War ke Endgame Marvel kan, terus aku kepo kayak sebenarnya di Indonesia tuh ada nggak sih superhero, dan kayaknya tuh pernah dengar pas kecil, oh iya pas nyari-nyari di IG ternyata Bumi Langit. Nah pas banget tuh waktu itu ada yang namanya Sayembara itu, jadi kayak ngegas banget. Ngerjainnya deadline-nya itu cuma 4 hari kalau nggak salah, terus langsung ngerjain. Pas hari deadline-nya kumpulin, akhirnya beberapa minggu atau sebulan ya setelah itu kita dapat pengumuman kalau menang dan bakal dihubungi nih buat mengerjakan Tira. Nah, jadi yang kita kerjakan itu adalah pengkisahan Tira dalam bentuk novel. Wah, keren banget nih. Jadi memang benar sekarang nih teman-teman, di Bumi Langit sendiri sekarang sudah punya lini novel. Bidadari Bumi Langit ini adalah lini yang isinya adalah novel-novel yang diangkat dari karakter jagoan Bumi Langit. Oke, ini bisa diceritain nggak sih gimana sih proses pembuatan novelnya? Kalau pembuatannya sendiri tuh awalnya kita research dan kita dikontak kan sama editor kita, Kadita, dikontak dan dikasih bahan-bahan tentang cerita originnya Tira itu sendiri bagaimana. Nah kita gali tuh dari situ. Cuman untuk ceritanya sendiri kita nggak mau terlalu menceritakan kembali apa yang sudah ada di komik sebelumnya. Jadi kita mencoba membuat semacam alternate universe di mana cerita Tiranya ini tuh beda dan ada aspek-aspek teknologi yang baru-baru sekarang ini, karena kan kalau dilihat dari komik lamanya itu masih agak zaman dahulu gitulah Kak. Jadi teknologinya kurang update yang sekarang. Cuman kita masih tetap berusaha untuk memasukkan aspek-aspek mistik dan gaibnya gitu, kayak heroiknya, super villainnya dalam wujud lawannya Tira dan super powernya Tira ini. Oke, kan tadi aku sempat mendengar kata, oh ini memang diangkat dari karakter komik lama gitu ya. Nah, apa sih hal yang menarik yang kalian temukan saat mengadaptasi komik legendaris ke dalam bentuk novel? Oke, sebenarnya tantangannya adalah penulisannya itu kan berdasarkan apa yang terjadi di era
misalnya waktu itu ngerjainnya di era sebelum 2000-an, terus sekarang era 2000-an gitu kan Kak. Dan kami melihat kalau dulu tuh kebanyakan komik-komik yang sebenarnya pas zaman Bumi Langit itu dulu adalah komik silat, terus komik space, luar angkasa gitu kan ya ceritanya. Dan sekarang tuh lebih banyak yang kami lihat tuh justru gimana sih komik ini, gimana sih cerita ini bisa lebih logis dalam kehidupan nyata. Ada aspek-aspek yang bisa menyentuh pembacanya kalau wah ternyata ini relate ke dunia kita, dan justru yang kita baca ini bukan sekedar fiction, mungkin juga ada science fiction-nya, tapi mungkin ada ide-ide yang tertuang yang bisa menjadi pemikiran-pemikiran baru dalam pembacanya. Jadi misalnya kita masukin kayak ada nanti kekuatannya Tira, nah gimana itu kita menginterpretasinya, munculnya kekuatan itu secara lebih saintifik, lalu ada isu-isu yang dekat-dekat ya rada-rada politik atau ada sosiologinya terhadap masyarakat yang sekarang gitu sih Kak. Jadi mungkin lebih gimana ngenanya ke kehidupan sekarang. Oke. Terus dari sana kalian referensinya di mana aja tuh kalau gitu kan? Ini kan dari komik lama gitu ya. Nah terus kalian mendapatkan referensinya selain dari komik lamanya, terus membuat mereka biar bisa tetap relate sama zaman sekarang itu kayak gimana sih? Kalau aku sendiri sih karena bacanya juga udah buku-buku yang akhir-akhir ini kayak bacanya tuh dari buku 2005, 2010-an, 2015-an, itu udah banyak referensi gitu sih Kak, gimana menyangkut pautkan misalnya fiction ke dalam dunia nyata, misalnya kayak bukunya yang tadi Bila sebutkan kayak Percy Jackson, kayak Rick Riordan, itu kan dia menyentuh mitologi Yunani, Romawi ke kehidupan nyata sekarang, atau misalnya contohnya kayak Marvel itu kan dibikinnya udah dari 1920-an, terus sekarang di remake lagi dalam kondisi kehidupan nyata sekarang. Jadi referensinya emang sudah tersedia begitu banyak, dan kita udah mengambil, kita udah baca juga Bumi Langit kayak gimana dulu, terus kita tinggal interpretasi aja sih Kak, kita tinggal aduk-aduk ceritanya dan sesuaiin ke kehidupan yang sekarang. Kalau dari aku sih lebih kayak aku pengen bikin si Tira ini nggak dilihat oleh pembaca dari dua perspektif. Karena kalau dari yang aku lihat komiknya, bener-bener dia sebagai superhero banget gitu kok. Nah, dua perspektif yang aku masukkan ke dalam cerita ini adalah Tira itu, nama aslinya kan Susi, dia satu sebagai mahasiswi biasa dan satu sebagai alter egonya yaitu Tira. Dan ini benar-benar sesuatu yang kami pisahkan gitu di dalam ceritanya. Karena kita memperlakukan Tira itu sebagai alter egonya dia. Jadi kepribadian dia itu benar-benar beda gitu loh Kak, antara ketika dia menjadi Susi dan ketika dia menjadi Tira. Nah, makanya kalau teman-teman semua nih baca ceritanya, kelihatan banget nih beda banget cara ngomongnya Susi pas dia nggak lagi jadi Tira dan saat dia lagi in action. Nah, untuk reference-nya itu gimana caranya transisinya tuh halus dari saat dia menjadi Susi ke Tira, jadi nggak benar-benar patah gitu ya istilahnya cara ngomongnya. Nah, dan itu aku nge-refer ke suatu novel yang cerita superhero juga, dia ada double life juga gitu, dan itu benar-benar kelihatan sih dia penulisnya profesional juga, dan dia tahu cara halusnya tuh gimana biar nggak kelihatan kayak dua orang yang berbeda, tapi kelihatan seperti orang yang sama dengan alter ego gitu. Jadi tadi kan kita udah cerita-cerita nih soal proses pembuatannya. Sekarang yang aku pengen tahu, kan sekarang novel Tira udah bisa dibaca di Wattpad kan ya, dengan judul Novel Tira Perkara Pertama. Nah, sejauh ini gimana sih feedback atau tanggapan dari pembaca yang udah sempat kamu dapatkan setelah novel ini rilis di Wattpad? Kalau feedback sendiri sih, aku sempat share-share ke teman-teman juga yang tahu kalau aku handle project ini, terus kayak baca-baca di komen Instagram, terus lihat kayaknya ada komen juga di Wattpad kalau nggak salah. Positif banyak, cuman beberapa ada yang kayak mempertanyakan sebuah misteri di mana sebenarnya Tira ini posisinya di mana sih kalau dibandingkan dengan film Gundala. Oh, jadi malah bikin fan teori gitu sering kali ya ketemunya ya? Iya. Kalau Fabila sendiri yang pernah kamu temuin nih ketika
novelnya udah rilis, terus kamu lihat, wah ini komennya menarik nih, ada nggak sih hal menarik yang kalian temukan gitu, dari pembaca? Aku pernah nemu Kak komen Apa gitu tuh? satu, dia kayaknya fan fanatik gitu sama Bumi Langit. Terus Baik. terus tahu semuanya gitu deh, kayak sejarah-sejarahnya segala macam, dan dia ngomong gitu di komennya kayak mengkritisi, ini kenapa beda ya origin story-nya, kamu kan harusnya begini. Tapi ya menarik aja gitu bacanya, karena emang niatan kita dari awal kan tidak sama dengan yang aslinya gitu. Siap. Nah, sekarang nih kita mungkin ada teman-teman yang udah pengen baca, udah tahu gitu ya kalau di Bumi Langit sendiri sekarang sudah punya lini novel di Wattpad. Apa sih yang menurut kalian harus banget teman-teman pembaca nantikan, atau teman-teman yang baru mau membaca tuh kenapa sih harus banget baca tira novel di Wattpad? Oke, kalau yang harus dinantikan sih sebenarnya ini kan ceritanya belum selesai yang di novel itu, yang di Wattpad itu ya. Betul. Ya, jadi karena ini karya anak bangsa, jadi dukunglah sejak awal sambil kita nunggu nih novel endingnya tuh gimana ceritanya. Nah, kalau Bila gimana nih? Semuanya sih aku jamin pantas dinantikan. Widih. misterinya semuanya, thrillernya gitu diungkap lah di akhir gitu. Dan setuju juga sih sama yang Mesa bilang, supaya kita dukung karya-karya anak bangsa, karena kan Bumi Langit ini memang punya asli bumi Indonesia, dan I think it's important buat orang-orang supaya tahu kalau karya-karya anak bangsa tuh emang bisa sebagus orang luar gitu. Dan perlu juga bagi orang di luar sana tahu, yang mereka-mereka yang memang mau jadi penulis, kalau ada wadah gitu, di wadah perusahaan lokal yang emang mau nerbitin tulisan mereka. Nah, sekarang apa sih pesan-pesan kalian buat teman-teman yang kira-kira baru mau menulis atau sekarang juga lagi menulis tapi sedang butuh suntikan motivasi? Yes. Asik, gimana coba? Kalian punya tips-tips atau pesan-pesan untuk teman-teman yang sekarang sedang mencoba meraih impian mereka di dunia industri kreatif, terutama di dunia penulisan? Ya, jangan nyerah lah. Aku sering dapat komentar dari orang soal tulisan aku. Ketika mereka baca, menurut mereka itu menarik. Padahal pas kita sebagai penulis nih udah berkali-kali kan baca, kita pasti anggap kayak, kok ini ngebosenin ya, aku monoton ya, kok gini. Tapi ketika orang lain ngeliat itu, ketika orang lain ngebaca itu, bisa aja take mereka tuh berbeda dengan apa yang kita rasakan gitu. Jadi jangan nyerah, jangan pernah nganggep hasil karya kalian tuh boring, mainstream atau apa. Kalau kalian yakin itu bagus, ya go for it gitu. Dan banyak latihan, banyak baca buku, itu sih. Memang betul, practice makes perfect. Oke, gitu. Kalau Mesta gimana? Oke, kalau dari aku sendiri sih sebenarnya ini kata-kata dari Bumi Langit Academy ya waktu itu ya. Yang penting, Wow, nice. intinya tulis dulu apa ide kalian, terus ya ikutin baca-baca, semakin banyak baca buku, terutama baca-baca buku yang dari Indonesia, karena sebenarnya itu tuh ada influence sendiri di buku-buku Indonesia itu, di mana penulisnya itu mengasih daya kreatif ke kalian, ke yang baru-baru mau nulis, untuk nunjukin nih kualitas seni dan literasinya anak bangsa, supaya gimana kalian bisa melanjutin, bisa memperluas karya-karya anak bangsa sendiri gitu. Nanti baru kalau misalnya bukunya udah tulisan-tulisan udah matang, baru nih penerbit coba-coba dulu. Jadi start from baby steps, kasih ada hasilnya. Oke, berarti practice makes perfect, terus kita harus start dari baby steps gitu ya. Jangan pernah malu, jangan pernah menyerah, karena kerja keras tuh tidak akan mengkhianati teman-teman. Nah, sekarang tantangan buat kalian, buat Mesa sama Bila. Coba ceritakan satu kata tentang novel Tira. Dimulai dari Mesa. Emansipasi. Wow, kuat sekali ya. Woman power, emansipasi. Oke, kalau Mesa? Aku perjuangan sih, Kak. Soalnya nulisnya juga berjuang, dan isinya intinya juga berjuang sih, Kak. Gimana dia dari masa lalunya, terus gimana dia menaklukkan masa kininya, sekarang masa kininya.
Jadi karena Menaklukkan. itu tentang berjuang, maka Tira ini juga sebenarnya tentang berjuang, gimana perjuangan prosesnya. Tadi Bila menyebut kata emansipasi. Bisa Kak. dijelasin nggak kenapa Tira ini ketika kamu ceritakan, deskripsikan novel Tira dalam satu kata, itu yang kamu sebut adalah emansipasi. Kenapa? Pertama-tama karena aku ngelihat nggak banyak nih tokoh superhero perempuan yang dijadiin main karakter dalam suatu buku atau komik. Dan yang kedua, karena di ceritanya ini ini agak mild spoiler alert ya. Banyak kejadian gitu di mana ketika Tira ini berjuang, dia di hold back oleh banyak pria-pria lainnya yang menganggap dia cuma anak kecil, dia kan cewek, dia bisa apa sih? Padahal sebenarnya dia adalah seorang yang sangat powerful dan menurutku itu penting mengajarkan pada perempuan-perempuan di Indonesia dimanapun kalau kita tuh bisa berjuang, kita tuh setara sama pria dan kita bisa melakukan apapun kalau kita memang punya motivasi dan punya niat gitu. Siapa ya kira-kira lelaki yang menghold back Tira itu ya? Siapa ya? Siapa ya? Nanti spoiler ya, siapa ya? Tunggu dirilis ya bukunya. Oh, akan dirilis ya? Wah, ini spoiler juga nih. Aduh. Nice. Kita hari ini banyak dapat spoiler ya teman-teman. Oke, itu tadi sudah pembicaraan kita bersama Bila dan Mesa, kreator yang berada di balik novel Tira Perkara Pertama yang dirilis di Wattpad. Nah, karena tadi di akhir kita sepertinya mendapatkan hint, spoiler alert, kalau ini kayak bakal ada rilisan bentuk sesuatunya nih. Oke. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bersama kita menonton acara bincang-bincang kita. Makasih banyak buat Mesa sama Bila yang sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol bersama kita dan teman-teman di sini. Oke. Sampai jumpa.